Assalamualaikum. Udah pada makan siang belum? Emak udah dong pakai sambal terasi. Di video kali ini aku mau bahas misteri sambal terasi. Kalau orang Medan biasanya bilang sambal belacan. Heran gak sih kalian kenapa sambal ini bisa begitu gurih-gurih enyoy padahal aromanya enggak kali. Jadi emak bakal kupas tuntas misteri sambal terasi kenapa bisa jadi seenak itu. Stay tune. Jadi ini bahan-bahannya kita siapin, udah aku tulis lengkap, boleh dibaca. Langsung aja kita eksekusi bahan-bahan mentahnya. Pertama potong-potong dulu tomatnya supaya muat di blender, karena kalau bulat-bulat juga susah muter blendernya. Terus ini ada bawang merah, langsung masukin aja cabai merahnya, cuman pakai sekitar 9 batang aja supaya warna sambelnya lebih cantik, lebih warna-warni. Intinya sih di cabai rawit ini agak banyak. Kalau aku hitung satu-satu sih aku masukin 57 batang kali ya. Nggak ada kerjaan sampai dihitung satu-satu cabai rawitnya. Nah, ini adalah kunci kesuksesan yang hakiki dari si sambal terasi. Masukin 1 sendok makan cukup. Jadi dari 1 bungkus tadi aku cuman masukin setengahnya, lebih sedikit aja. Kasih air secukupnya biar nggak seret pas lagi di blender nanti. Ini aku blender pelan dengan speed paling rendah, jangan terlalu lama supaya si cabenya tadi nggak terlalu halus. Cuman 30 detik aja, nggak usah lama-lama. Langsung kita siapin wajan untuk menggoreng. Ini wajannya dengan api sedang, jangan terlalu kecil biar cepat mateng. Ini aku lagi nungguin wajannya biar agak kering karena tadi habis dicuci. Setelah kering, aku masukin minyak makan 50 ml. Atau terserah teman-teman mau lebih banyak minyak atau enggak. Kalau aku sih suka yang sedang-sedang aja, jangan terlalu banjir sama minyak biar nggak terlalu banyak kolesterol ngendap di badan kita. Udah agak panas, langsung aja kita masukin sambal terasi yang udah di blender tadi. Jangan sampai ada yang nyisa ya, karena sayang kalau sampai kebuang. Nah, kita tunggu sampai matang. Jadi videonya emang bukan bahas misteri cara pembuatan terasi ataupun belacan. Kalau itu sih biarin urusan pabriknya aja gimana cara buatnya. Kalau aku cuman sharing gimana cara buat sambal terasi yang enak, yang simple, yang mudah. Jadi teman-teman di rumah bisa eksekusi sendiri di rumah. Nah, ini sambalnya udah mulai mendidih. Aku sih masaknya kira-kira cuman gak nyampe 10 menit deh. Kayaknya 10 menit itu batas paling lama. Supaya si sambalnya gak terlalu gosong. Kalau gosong jadi gak enak juga. Diaduk sekali-sekali biar kematangannya itu jadi lebih merata. Kemudian teman-teman bisa masukin gula sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini sih takarannya sama ya, sama 1 sendok makan gulanya. Diaduk-aduk, nggak usah terlalu lama masak sambal ini, jadi nanti warna cabenya jadi nggak cantik gitu. Nah, kalau di blender nggak terlalu lama, teksturnya jadi nggak terlalu halus. Kalau aku sih lebih suka tekstur yang agak kasar kayak gini, karena kalau terlalu halus kurang enak aja. Lebih enak tuh kalau ada yang digigit gitu cabenya. Udah agak berubah warna ntar kayak gini, baru aku masukin garam sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Secukupnya aja, seselera teman-teman di rumah. Karena lidah masing-masing orang kan beda. Ada yang suka agak manis, ada yang suka lebih asin. Bener-bener tergantung selera. Itu kenapa banyak menu-menu di luar sana ataupun resep-resep bilang garam secukupnya, gula secukupnya. Karena emang lidah masing-masing orang itu beda. Apalagi kita di Indonesia bermacam ragam manusia, seleranya pasti juga beda-beda.
Ini udah mulai matang nih, kayaknya udah bisa diangkat. Minyaknya juga udah mulai seret. Kalau warnanya udah kayak gini, kalau aku udah bisa langsung diangkat aja. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jadi ntar kalau ada yang kurang-kurang rasa, kurang gula, kurang garam, bisa ditambahin sekarang. Kayak aku nih kayaknya udah cukup deh, udah pas rasanya. Langsung diangkat aja, pindahin ke wadah kosong. Dan kayaknya ukuran 50 ml dengan bahan-bahan mentah aku ini tadi, minyaknya kayak kelebihan deh itu. Jadi nggak semua minyaknya aku masukin. Sudah selesai sambal terasinya. Ini dia. Kalau teman-teman biasanya makan sambal terasi pakai apa nih? Pakai lalap, pakai gulai, atau ada yang pernah nyobain sambal terasi pakai ayam KFC? Kalau aku sih belum pernah. Gimana rasanya juga nggak tahu. Kalau udah ada yang pernah nyoba makan ayam KFC pakai sambal terasi, boleh komentar di bawah. Mana tahu teman-teman yang lain yang baru nonton pengen nyobain sambal terasi pakai menu baru. Nah, sekian aja menu sambal terasi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.